Terima kasih banyak kepada Al-Habibul Munsib Muhammad bin Saleh Al-Attas. Kemudian Al-Mau'idatus Tsaniyah kita mintakan kepada Al-Habib Umar ibn Ahmad Al-Hamid. Wa alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana maulid ini diadakan di pondok pesantren Al Khairat, pimpinan Al-Habib Hamidan Nagib bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar. Kita duduk bersama, tenang semuanya diem. Kita ikuti seluruh acara, ya. Dan terakhir nunggu nasib. Kalau ada suguhan alhamdulillah, kalau enggak kita pulang, jangan demo. Ya. Cuman ya mungkin banyak yang hampir nabrak tiang listrik. Ini adalah syukuran kelahiran Nabi kita Muhammad. Kita harus sabar duduk. Tetangga kita aja punya anak, kita dipanggil syukuran, kita diem, nggak pakai ngomong apa-apa, sampai selesai. Ya, ini baru anak dia nih. Nah ini anaknya tetangga, belum tentu gede nyenengin. Ada nggak yang nyusahin? Ada. Ini ada anak nih waktu lahir orang tua, masya Allah, pada gembira, orang-orang para guru dipanggil baca doa. Begitu gede masuk rumah orang tua ketakutan. Loh kok bisa? Iya, ini anak kalau masuk rumah apa yang dilihat dijual. Rice cooker menasinya dijual. Nah ini aja orang gembira waktu lahirnya. Sekarang kita bergembira dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini adalah haflah maulid, tidak perlu dalil. Cuman ada juga jamaah minta dalil maulid, kita gembira toil, gembira. Orang gembira itu nggak perlu dalil. Sekarang jamaah lagi bokeh, tahu bokeh? Tahu-tahu ada yang nganterin duit, nggak banyak sih, cuma 3,5 M. Kita nerima gembira, kata jamaah enggak boleh. Kita nyari dalil dulu. Apanya nyari dalil, orang gembira? Itu gembira perkara pujaatul khair, ya spontan. Nah ini gembira dunia aja orang masya Allah. Padahal gembira dunia belum tentu nyenengin. Ini jamaah nih masya Allah dapat duit. Kadang kagak kepake.
buat kawin lagi kagak berani, buat makan enak udah kolesterol, segala macem. Nah ini orang gembira luar biasa dan kita nggak salahkan. Bagaimana dengan gembira kita dengan kedatangan? Nah ini ada masalah. Beliau lahir di bulan Rabiul Awal, makanya ini serentak seluruh dunia. Umat Nabi ini nggak bisa dibendung, mereka gembira dengan lahir, itu dengan munasabah kedatangan bulan. Dan ini adalah ungkapan cinta. Kita punya bini, ini ada yang punya bini nih, tahu berapa orang nih? Itu bini kita kalau tahu, kita tahu bulan lahirnya, lalu bulan itu datang, kita nggak ada reaksi. Paham reaksi? Nggak ada bilang kelihatan seneng, nggak ada ngucapin selamat, nggak ada ngasih hadiah, nggak ada manggil-manggil keluarga makan-makan. Ya, air lagi, air melulu. Udah nanti deh kalau air mah, sudah ya. Ya iya, jangan sampai maulid ini maaf harus ditutup dengan makan kebuli yang enak. Kalau kagak, dari mana maulid? Iya, kok lemes? Maulid air. Bayangin nih, gue dua nih tuh, tuh lihat tuh depan gue tuh. Ini kalau gue minum semua nih, kebuli gak ada tempatnya udah. Ya iya. Nah ini, tadi ngomong apa Bi? Lupa gue tuh. Iya punya bini. Bini tahu bulan lahirnya bini datang, kita nggak ada reaksi. Bini kecewa tidak? Pulang kampung. Iya. Mereka kecewa. Salah satu kalimat yang keluar dari mulutnya, mana buktinya abang cinta sama saya? Ya, bulan lahir saya datang kok nggak ada ini reaksi. Nah ini sekarang datang bulan Rabi, pujangga-pujangga penyair kita sudah nggak bisa bayangin mereka. Ja'a Rabi'u wafana haqqon alaina ghannana. Tagani itu artinya orang kalau senang ini artinya apa ya? Senang luar biasa. Ya khaira maulud ya nabina, wahai yang paling baiknya yang lahir. Wajar kalau orang lahir nabi itu mereka bergerak apapun. Ini kemarin nih ada artis anaknya lahir, dia rayain biaya 300 juta, anaknya kepet. Tahu kepet? Kalau ngelihatnya mah nggak seneng deh gue. Memang gue bukan anak gue, namanya juga orang. Itu dia berani mengeluarkan biaya besar hanya mengungkap kegembiraan kelahiran anaknya. Bagaimana kita ya mengungkap kegembiraan kelahiran, karena ini hanya berupa kenangan. Lahir Nabi udah lewat belum? Udah lewat. Jadi kita hanya mengingat, mengenang. Tapi ini punya reaksi. Ada orang tuh kalau mengingat bisa tertawa, bisa menangis. Ya iya. Dan kita tahu semuanya bahwa yang pertama gembira adalah Rabbul Izzah, Allah penciptanya. Makanya Allah mau melihat kita nih semua, ada gembira apa tidak? Karena beliau adalah nikmat yang paling besar yang ada. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasula. Allah beri karunia orang mukmin di saat Allah utus pada mereka seorang rasul. Utusan ba'dal wiladah. Nggak mungkin ada utusan kalau belum lahir. Gimana? Sebenarnya banyak peristiwa perlu disyukuri dalam sejarah perjalanan hidup Nabi. Di antaranya kemenangan Nabi di perang Badar. Ini perlu disyukuri.
Orang kafir jumlah besar, senjata lengkap. Nabi kesian waktu itu. Jumlah 313. Riwayat yang megang pedang 8 orang doang. Nggak ada kesiapan. Ya, yang berkendara kuda 2. Miqdad ibnul Aswad al-Kindi dari Mekah dan juga dari Madinah Sa'ad bin Mu'ad, pemimpin kabilah Aus. Itu sampai Nabi berdoa, Allahumma intuhlik hadhil isobah. Ya Allah, kalau ini hancur kala, ini kelompok sedikit ini, lam tu'bad ba'dahu abada. Kamu nggak disembah lagi di bumi. Allah beri Nabi kemenangan sehingga Islam sampai ke kita. Ini perlu disyukuri. Ini baru satu poin dari kelahiran Nabi, belum lagi yang lain. Fathu Makkah, Makkah dulu dikuasai kafir. Ini. Tapi ulama kita memang luar biasa. Mereka membuat kegembiraan satu paket, yaitu maulidnya Nabi. Karena dengan lahir Nabi semua ada. Kemenangannya di Badar, Fathu Makkah, seluruhnya ada. Ya. Nah, inilah artinya ungkapan gembira. Kita gembira sekarang. Nggak usah deh pakai ini. Ada lagi yang ngotot, dia masukkan ke ilmu usul. Usul itu kita memasukkan satu perkara, akhirnya keluar hukum deh. Bisa haram, bisa wajib, bisa ini, bisa ini. Ya, kita katakan kita gembira. Tapi walaupun demikian, Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai, beliau berani berfatwa. Fatwa ini satu perkara berbahaya. Ajra'ukum alal fatwa, ajra'ukum alan nar. Yang berani berfatwa berani masuk neraka. Beliau berani mengatakan, "Falau amilna kulla yaumin li Ahmada maulidan qad kana wajib." Dia hukumi wajib. Kita ngadain maulid karena alasan gembira dengan lahir Nabi, itu wajib. Wajib jamaah tahu, bayangin. Besar. Nah, ini adalah bentuk kegembiraan. Sebenarnya dari satu sisi Allah nggak suka orang gembira, karena orang gembira ini ujung-ujungnya sombong, apalagi nggak ngerti agama. Kita lihat nih, ini orang-orang nih yang menang nih, caleg gembira, biasanya pesta-pesta udah dosa deh. Ya. Allah nggak senang orang gembira karena membawa kepada kesombongan. Beda dengan musibah, kita nggak suka, tapi musibah ini biasa membawa kepada tawadu. Bisa dilihat ya, kadang ada tetangga kita sombong banget, kagak pernah senyum, kita lewat buang muka, akhirnya kebanjiran, akhirnya tolongin dong ngangkatin, akhirnya tawadu juga ujungnya, gara-gara kena musibah. Cuma kita nggak senang musibah. Tapi musibah itu membawa kepada ketawaduan, lawannya gembira. Tapi ada gembira yang Allah minta. Tuh, satu doang. Yaitu gembira kita pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya jelas. Tadi beberapa sudah nyebut. Itu kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakan dengan datangnya fadl. Ini keutamaan dari Allah, ya, kita jadi utama. Apalagi masya Allah para guru asatiz nih, masya Allah, mereka jadi mulia karena Nabi. Apapun bentuknya, diantaranya ilmu yang datang dari Nabi, hadis, ya, mereka bawakan ke kita muliakan tuh yang bawa hadis Nabi. Ya, Nabi nggak pernah nuntut. Kemarin nih Oma Irama diambil lagunya sama Caca Andika, nuntut harus bayar. Ya Oma tuh, ya. Oma bin Sarfin, astagfirullah. Ya iya, bayangin Nabi kita ambil hadisnya, orang muliain kita, sampai kita kadang dikasih hadiah segala macam. Nabi nggak pernah bilang, ya Allah kenapa lupa. Malah ada doa dari Nabi, naddarallahu mar'an, Allah akan memberi cahaya. Ya, siapa dia? Sami aminni, dia dengar dariku, fa'au'aha, dia pahami,
fa'addaha kama sami. Lalu dia sampaikan kepada siapapun generasinya seperti yang dia dengar. Kita bisa bayangin, belum lagi yang lain, bicara syafaatnya Nabi tidak ada ujungnya, semua kebaikan-kebaikan. Nah inilah artinya ungkapan gembira kita ya dalam ayat tadi. Dengan fadl ini kita diminta fabidzalika falyafrahu, dengan inilah mereka diminta gembira. Farah memang benar, tidak usah Nabi yang mana beliau adalah kekasihnya Allah ya. Kekasihnya siapa nih kira-kira nih? Kekasihnya Mulyono apa ya? Taruhlah udah deh, dia punya anak kan udah lewat, dia punya cucu lahir, terus kita datang gembira ya, ini gembira. Reaksi lain dengan kita tidak memperlihatkan kegembiraan. Nah sekarang kita nih duduk bersama bergembira dengan lahirnya kekasihnya Allah ya, Habibullah. Ini biar kalian tahu apa ini makna Habibullah. Nabi Musa aja tanya ketika dia lihat ada kalimat di Taurat, Muhammadun Habibullah, Nabi Muhammad ini Habibnya Allah. Ya Nabi Musa bermunajat, ya Allah apa nih? Apa bedanya Habib dengan, karena beliau ditulis kalim, istimewa juga. Ya Musa, kamu harus berjuang, berusaha untuk mencapai ridhoku. Terus Habib, saya Allah yang berusaha mencapai ridhonya. Ini kalimat Siti Aisyah udah pernah ngomong, mara'aitu rabbak illa yusari'u fi ridho. Saya enggak melihat Allah Tuhanmu kecuali buru-buru memenuhi keinginanmu. Ini mungkin kita pernah ngerasain, cuman sebentar doang, waktu pengantin baru doang. Itu cinta kita sama bini menggebu-gebu. Ya, cinta kita sama bini menggebu-gebu. Sampai bini ini belum minta, ya. Bini belum minta, kita udah kah? Coba kita ajak bini ke pasar, itu bini baru lihat tas, bungkus. Jalan lagi jalan, toko tas udah dipeper semuanya. Masuk toko buah, itu bini baru lihat mangga, bungkus. Berapa bang? Semua, elo juga. Kau yang ke rumah biar bukain. Nah itu pengantin baru. Kalau agak lama dikit ke pasar lagi, bini lihat mangga, maaf mah belum mateng ya, udah beda ya. Nah ini Allah dengan Nabi, apa yang Nabi lihat langsung. Ini ada kisah di Quran ya, di suratul Ahzab. Ini penutup. Ada seorang wanita datang ke Nabi nyerahin diri. Tahu nyerahin diri? Nyerahin diri. Ini biasanya kalau untuk umum kan nggak bagus. Masa perempuan nyerahin diri ke laki? Tapi Allah tidak mengatakan wanita jelek. Wa mra'atum mu'minah. Allah katakan wanita yang beriman, iwahabat nafsaha lin nabi, ketika dia serahkan dirinya ke Nabi. Nah ini dia bedanya kita. In aradan nabi, kalau Nabi mau halal langsung. Kalau kita nggak bisa. Ya harus proses, Itu juga ujungnya kalau dia mau. Ini Allah katakan, kalau Nabi mau halal ini perempuan, nggak ada proses wali, tidak perlu cari lagi, tidak ada. Ini bagaimana cintanya Allah pada Nabi kita Muhammad. Inilah yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mau'idatus salisah kita mintakan kepada Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, wa alaihi falyatafaddal mashkura. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه